Pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Raden Basukesti melakukan penyamaran sebagai pedagang untuk menyelidiki kebenaran desas-desus pemberontakan Resi Manumanasa. Dalam penyelidikannya, ia justru berhasil menyelamatkan penduduk desa dari amukan raksasa Ditya Darwaka, yang ternyata adalah penjelmaan Batara Mahadewa. Sebagai imbalan atas pembebasan kutukannya, Batara Mahadewa memberikan cincin Manikwara kepada Raden Basukesti, sebuah pusaka yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Apakah Raden Basukesti akan mendapatkan jawaban atas tersebarnya desas-desus api pemberontakan? Mari kita simak kisahnya. Angin pegunungan yang dingin mulai berdesir di antara pohon-pohon besar dan tinggi menjulang serta menebarkan aroma khas tanah basah saat Raden Basukesti melangkahkan kakinya di jalan setapak menuju puncak Gunung Sapta Arga. Langkahnya yang tegap namun terasa membawa beban yang berat di pundaknya, bukan karena perlengkapan, melainkan karena kebenaran pahit yang mulai terkuak dari bibir para penduduk desa. Sementara itu, di sela jemarinya, cincin Manikwara pemberian dari Batara Mahadewa terlihat berkilat lembut, seolah memberi kekuatan batin bagi sang kesatria Wirata ini. Sesampainya di pertapaan Ratawu, suasana sunyi dan hikmat menyambut kedatangannya. Di sana, di depan sebuah gubuk sederhana, Resi Manumanasa terlihat sedang duduk menunggu dengan wajah yang seketika itu berubah menjadi cerah ketika melihat sosok yang sangat ia kenal. Raden Basukesti, sungguh sebuah kegembiraan yang tak terkira melihat saudaraku menginjakkan kaki di tempat yang sunyi ini, ujar Resi Manumanasa sembari berdiri dan merentangkan tangan dengan kehangatan luar biasa. Namun, Raden Basukesti tidak membalas senyuman itu dengan tawa. Wajahnya terlihat kikuk dan kaku. Guratan serius terpaham jelas di dahinya saat mereka duduk bersama di pendapa pertapaan yang terbuka. Bagaimana mungkin wajah yang setenang ini bisa menyimpan bara pemberontakan? Gumam Raden Basukesti dalam hatinya, sembari menatap dalam ke netra sang resi. Kakang Resi Manumanasa, aku harus berterus terang mengenai maksud kedatanganku yang sebenarnya, ujar Raden Basukesti dengan suara yang berat dan tertahan. Ia kemudian menghela napas panjang, mencoba membuang sesak di dalam dadanya. Kakang Resi, aku sengaja datang ke Sapta Arga karena diutus oleh Kakang Prabu Basumurti untuk menyelidiki desas-desus bahwa panjenengan tengah menghimpun kekuatan di sini untuk memberontak terhadap kerajaan Wirata. Mendengar uraian Raden Basukesti itu, tubuh Resi Manumanasa tersentak kaget seolah dipukul gada. Wajahnya yang semula cerah mendadak berubah menjadi pucat, menampakkan ketidakpercayaan yang mendalam. Jagat Dewa Batara, dari mana asalnya kabar seperti itu? Kabar itu sama sekali tidak benar, Raden, sahut sang resi. Suaranya bergetar hebat karena guncangan batin yang luar biasa. Ketahuilah, Raden, aku di sini hanya mencurahkan semua hidupku hanya pada jalan dan lagu kesucian. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiranku untuk mengusik takhta Wirata, apalagi menggulingkannya. Raden Basukesti mengangguk perlahan, namun matanya masih menajam, meskipun hatinya sangat yakin bahwa Resi Manumanasa tidak ada sedikit pun niat untuk memberontak. Ditambah lagi dengan beberapa kejadian di desa bawah yang sangat meyakinkan bahwa mustahil Resi Manumanasa akan belalelo. Namun sebagai utusan yang memang ditugaskan untuk mencari kebenaran, maka Raden Basukesti mau tidak mau harus mencari berita yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan pada kakaknya, Prabu Basumurti. Ia masih mencari celah dalam kejujuran kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Resi Manumanasa. Lantas, mengapa panjenengan melatih ilmu bela diri dan kanuragan pada para pemuda desa dengan begitu giat? Bukankah itu terlihat seperti sedang membentuk sebuah angkatan perang di mata orang luar? Tanya Basukesti dengan nada menyelidik yang dingin. Putut Supalawa dan Janggan Semara yang sedari tadi bersimpuh mendampingi di sisi pendapa saling pandang sejenak, dan dengan wajah penuh hormat mereka memohon izin untuk angkat bicara. Ampun Raden, izinkan kami untuk ikut berbicara, sela Putut Supalawa sambil menghaturkan sembah. Silahkan Paman. Ampun Raden, Sinuhun Resi Manumanasa tidak bersalah dalam hal ini. Kamilah yang bertanggung jawab melatih anak-anak muda itu. Jelas Putut Supalawa, suaranya yang berat bergema di kesunyian puncak gunung. Janggan Semara menyambung dengan cepat. Tangannya bergerak menggambarkan ketakutan penduduk desa. Raden, awalnya para pemuda desa mengeluh karena sering diganggu oleh raksasa Ditya Darwaka yang ganas. Mereka datang ke sini
memohon dengan sangat agar diajarkan ilmu bela diri demi melindungi keluarga mereka sendiri. Putut Supalawa terlihat menghela napas. Rahangnya mengeras saat teringat kejadian beberapa waktu lalu. Lama-kelamaan, jumlah mereka semakin membeludak dan mereka semua mendirikan tenda-tenda sederhana di sekitar padepokan. Sehingga jika dilihat dari kejauhan, tenda-tenda mereka akan terlihat seperti sebuah barak prajurit. Tambahnya, bagaimanapun Supalawa mencoba untuk tenang. Namun dia adalah seekor monyet yang tak bisa meninggalkan kebiasaan alaminya. Sambil menatap Raden Basukesti dengan pandangan mata yang menantang sekaligus menyesal, tak urung kakinya juga meraih sebuah pisang yang dari tadi sudah menggoda imannya. Dengan mulut yang berdecak mengunyah pisang, Supalawa meneruskan kata-katanya. Beberapa hari yang lalu, datanglah 2 punggawa dari Wirata, Arya Kawaka dan Arya Wisraba. Mereka datang tanpa adab, tanpa permisi, layaknya 2 orang perampok yang langsung membentak-bentak, memerintahkan latihan dibubarkan dengan cara yang sangat kasar. Ungkap sang kera putih dengan wajah yang kini mulai sedikit bergurat merah. Aku tersinggung dengan sikap sombong dan kekurang ajaran mereka. Aku membalasnya dengan ucapan yang tak kalah pedas, hingga akhirnya pecahlah perkelahian di antara kami. Raden Basukesti mengusap dagunya, sebuah kebiasaan saat ia tengah menyusun kepingan teka-teki yang kini telah menjadi terang benderang. Kesombongan dan keangkuhan telah membutakan mata para penggawa itu. Gumam Raden Basukesti dalam hati dengan rasa geram. Sekarang aku sangat yakin, di sini telah terjadi sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Berdasarkan semua sumber berita dari desa di bawah dan berita yang aku dapatkan di sini, ternyata penyelidikan Arya Kawaka dan Arya Wisraba sangat tidak cermat dan didasari oleh rasa tidak suka serta pikiran yang picik. Malah menjadikan desas-desus pemberontakan yang sudah tersebar makin menjadi kabur dan menyesatkan. Simpul Raden Basukesti dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Ia kemudian menatap Resi Manumanasa dengan pandangan yang mulai tenang, menebarkan sebuah harapan besar yang tersirat di matanya. Kakang Resi, untuk mengakhiri kemelut ini dan membersihkan nama panjenengan, aku mohon panjenengan bersedia ikut denganku ke Istana Wirata. Menghadaplah kepada Kakang Prabu Basumurti dan jelaskanlah duduk perkara yang sebenarnya agar tidak ada lagi keraguan di hatinya. Resi Manumanasa terdiam sejenak, memejamkan mata seolah mencari petunjuk dalam keheningan batinnya. Tak lama kemudian, ia mengangguk mantap. Baiklah Raden, jika itu demi terciptanya kedamaian dan kebenaran, aku bersedia. Maka dengan keputusan itu, rombongan kecil tersebut segera bersiap meninggalkan keheningan Sapta Arga. Mereka mulai melangkah turun menuju kemegahan kerajaan Wirata yang tengah bergelut dengan mendung kecurigaan yang semakin pekat. Apakah penjelasan jujur dari Resi Manumanasa akan cukup untuk meruntuhkan tembok kecurigaan di hati Prabu Basumurti? Ataukah justru ada pihak lain di dalam istana yang akan kembali menyulut api fitnah tersebut? Simak saja kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.